Dunia dibuat terkejut oleh Taliban, bukan karena perang atau konflik, melainkan karena pembangunan infrastruktur besar-besaran yang sedang mereka jalankan. Banyak orang mungkin hanya melihatnya sebagai proyek konstruksi biasa. Namun, lebih dari itu, pembangunan ini sebenarnya adalah upaya Taliban untuk mengendalikan sumber daya vital, air, energi, serta cadangan mineral bernilai triliunan rupiah yang tersimpan di tanah Afghanistan. Yang menarik, sebagian besar proyek tersebut bersinggungan langsung dengan kepentingan negara-negara besar, termasuk Cina, yang sejak lama sudah melirik kekayaan alam Afghanistan. Dari kanal raksasa hingga proyek energi lintas negara, inilah gambaran besar perubahan yang sedang terjadi di tanah yang dulu dikenal sebagai kuburan imperium. Sekitar 400 km di utara Afghanistan, Taliban membangun kanal Kostepa, proyek kanal buatan manusia terbesar di Asia. Panjangnya mencapai 115 km dengan lebar yang bahkan lebih besar dari saluran air terkenal di California, Amerika Serikat. Tujuannya bukan main-main. Kanal ini akan mengalirkan 20% air dari Sungai Amu Darya untuk membasahi padang gurun kering di Afghanistan Utara. Jika selesai, lahan pertanian baru seluas 550.000 hektare bisa dihidupkan. Luasnya lebih besar dari seluruh negara bagian Delaware di Amerika. Dampaknya luar biasa, jumlah lahan pertanian Afghanistan bisa naik hingga sepertiga, bahkan membuka peluang agar negara ini bisa swasembada pangan. Saat ini, lebih dari 6.000 pekerja dikerahkan siang malam menggunakan alat berat untuk mempercepat pembangunan. Total biayanya diperkirakan mencapai 11,5 triliun rupiah, ditambah investasi tambahan dari Taliban sebesar 1,7 triliun rupiah. Namun, proyek ini juga memicu ketegangan. Negara tetangga seperti Uzbekistan dan Turkmenistan sangat bergantung pada Sungai Amu Darya untuk irigasi kapas mereka. Kini mereka khawatir karena Afghanistan secara terang-terangan menyatakan, "Kami akan ambil bagian air kami, suka atau tidak suka." Kanal bukan satu-satunya strategi. Taliban juga sedang membangun berbagai bendungan besar, termasuk proyek Bakshabat Dam. Selain menyediakan listrik, tenaga air, dan irigasi, bendungan ini juga memperkuat posisi tawar Afghanistan terhadap negara hilir yang bergantung pada aliran air, seperti Iran. Dengan kata lain, air menjadi senjata diplomasi. Taliban ingin menunjukkan bahwa mereka kini berkuasa penuh atas sumber daya vital tersebut dan siap menggunakannya untuk keuntungan nasional. Tak hanya sektor energi dan pertanian, Taliban juga membangun kota baru berskala raksasa bernama Kabul New City. Proyek ini mencakup area 722 km persegi, hampir 1,5 kali luas Kabul sekarang. Targetnya, menyediakan 250.000 unit rumah untuk menampung 1,1 hingga 3 juta penduduk, sekaligus mengurangi masalah kepadatan di ibu kota. Tahap pertama dibagi dalam ratusan zona. Misalnya, Golden City akan memiliki 42.000 unit rumah untuk 230.000 orang, sementara Parsel B sudah memulai pembangunan 6.600 unit sejak Agustus 2023. Pada 2024, investasi baru sebesar 11,7 triliun rupiah dialokasikan untuk membangun 52.000 unit tambahan. Lebih dari sekadar rumah, rencana jangka panjangnya mencakup universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, ruang hijau, hingga fasilitas publik modern. Jika berhasil, proyek ini akan menjadi salah satu kota terencana terbesar di Asia. Salah satu proyek paling mengejutkan adalah pipa gas tapi, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India. Proyek senilai 167,4 triliun rupiah ini dirancang untuk mengalirkan 33 miliar kubik gas per tahun sepanjang 1.821 km. Proyek ini pertama kali dibicarakan dengan Taliban pada 1998, tapi terhenti karena perang dan perubahan rezim. Kini, setelah kembali berkuasa, Taliban melanjutkan pembangunan bagiannya sejak September 2024. Jika berhasil, pipa ini bisa menghasilkan hampir 16,7 triliun rupiah pendapatan per tahun bagi Afghanistan, selain menciptakan ribuan lapangan kerja. Selain gas, Taliban juga terlibat dalam proyek Kasa 1000 senilai 21 triliun rupiah. Jalur listrik sepanjang ribuan kilometer ini mengalirkan tenaga hidro dari Kirgistan dan Tajikistan menuju Pakistan, melewati Afghanistan.
Afghanistan sendiri akan mendapat 300 megawatt listrik, cukup untuk 1 juta rumah tangga, sementara Pakistan menerima 1000 megawatt sisanya. Menariknya, meski Taliban tidak diakui dunia internasional, Bank Dunia tetap melanjutkan proyek ini dengan skema khusus. Dana dikelola di luar kontrol Taliban, tapi Afghanistan tetap menikmati manfaat infrastrukturnya. Selain air dan energi, Afghanistan juga duduk di atas tambang kekayaan alam luar biasa, litium, tembaga, emas, hingga rare earth. Nilainya diperkirakan mencapai ratusan kuadriliun rupiah. Contoh nyata adalah tambang tembaga Mes Aina, yang selama 15 tahun hak eksplorasinya dipegang Cina. Baru pada 2024 proyek ini benar-benar dimulai kembali dengan dukungan keamanan penuh dari Taliban. Menurut laporan Bank Dunia, Taliban berhasil mengumpulkan lebih dari 25,8 triliun rupiah dari pajak tambang dan rekonstruksi pada 2022. Pendapatan ini kemudian diputar lagi untuk membiayai proyek-proyek besar lain, menciptakan siklus ekonomi baru. Salah satu proyek yang jarang disorot adalah perbaikan terowongan Salang, jalur vital yang menghubungkan utara dan selatan Afghanistan di ketinggian 3.400 meter. Dibangun Uni Soviet pada 1964, terowongan sepanjang 2,7 km ini lama dikenal berbahaya, ventilasi rusak, penuh asap beracun, dan rawan longsor. Awalnya dirancang untuk 2.000 kendaraan per hari, kini menampung hingga 9.000. Pada 1982, kebakaran hebat di dalamnya menewaskan hingga 2.700 orang, menjadikannya salah satu tragedi lalu lintas terburuk dunia. Namun pada Desember 2023, Taliban mengumumkan bahwa terowongan ini telah sepenuhnya direnovasi dengan biaya 1,7 triliun rupiah, sekitar seperempat dari seluruh pendapatan pajak tahunan Afghanistan. Langkah ini menunjukkan keseriusan mereka dalam mengutamakan infrastruktur dasar. Dengan kanal, bendungan, kota baru, jalur kereta, pipa gas, hingga tambang mineral, Taliban sedang berusaha mengubah citra Afghanistan. Dari negara yang hancur karena perang, menuju pusat energi, perdagangan, dan industri baru di Asia. Tentu saja, banyak tantangan menanti, ketegangan dengan negara tetangga soal air, risiko keamanan proyek lintas batas, hingga pertanyaan besar apakah Taliban mampu menjaga stabilitas jangka panjang. Namun, yang jelas, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Afghanistan tidak lagi hanya menjadi penonton dalam geopolitik dunia. Mereka kini sedang membangun kekuatan baru, dengan sumber daya yang tak bisa diabaikan siapapun. Bagaimana menurut Anda? Apakah Taliban benar-benar bisa menjadikan Afghanistan mandiri dan kuat, atau proyek ini hanya akan jadi mimpi besar yang terhenti di tengah jalan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru tentang isu-isu dunia dan pembangunan besar yang sedang mengguncang dunia.